Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Semoga selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menginterpretasi gambaran EKG pada kondisi iskemia, injuri, dan infak miokard. Selamat menyaksikan. Supaya lebih berkah, sebelum belajar, kita baca doa dulu ya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah mendapatkan materi, mahasiswa diharapkan mampu mengingat kembali anatomi arteri koroner, memahami pengertian ACS dan infak miokard akut sebagai kondisi yang mengakibatkan gambaran EKG yang akan kita bahas, mengidentifikasi penyebab ACS dan IMA, memahami tanda dan gejala ACS dan IMA, memahami pemeriksaan diagnostik pada infak miokard akut, serta mampu menginterpretasikan gambaran EKG pada iskemia, injuri, dan infak miokard. Nah, sebelum kita mulai materi, silahkan mengerjakan terlebih dahulu pretest berikut ini. Nah, sebelum membahas hal yang bersifat patologis, yaitu nanti kita akan membahas tentang bagaimana menginterpretasi gambaran EKG pada kondisi iskemia, injuri, dan infak miokard. Kita review anatomi arteri koroner terlebih dahulu yang akan sangat berkaitan dengan gambaran EKG yang akan muncul. Seperti yang kita ketahui bahwa arteri koroner merupakan pembuluh darah arteri yang memperdarahi jantung
atau mengalirkan darah ke bagian miokard jantung. Arteri koroner sendiri merupakan cabang pertama dari sirkulasi sistemik di mana muara arteri koroner berada dekat dengan katup aorta atau tepatnya di sinus falsafa. Secara umum, arteri koroner terbagi menjadi dua cabang, yaitu arteri koroner kanan dan arteri koroner kiri. Berikut ini gambaran muara arteri koroner, yaitu dekat dengan sinus falsafa atau juga dekat dengan katup aorta. Kemudian bercabang menjadi dua bagian secara umum, yaitu arteri koroner kanan atau right coronary artery yang biasa disingkat dengan RCA, kemudian left coronary artery yang bercabang menjadi dua bagian lagi, yaitu circumflex dan juga left anterior descending atau yang biasa disebut sebagai LAD. Pada dasarnya, setiap bagian percabangan arteri koroner ini terbagi lagi menjadi cabang-cabang kecil, namun untuk saat ini kita mempelajari cabang yang besar terlebih dahulu. Pada gambar ini terlihat bagaimana arteri menjadi pembuluh darah yang mensuplai darah dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh, baik bagian atas, ekstremitas atas, juga ke bagian bawah dan ekstremitas bawah. Di sini juga terlihat bagaimana posisi arteri koroner di dekat dengan katup aorta dan juga sinus falsafa dan memiliki percabangan arteri koroner kanan juga arteri koroner kiri. Kemana saja aliran darah yang melalui setiap arteri koroner kanan maupun kiri? Untuk arteri koroner kanan, ini memperdarahi atau mensuplai darah ke bagian atrium kanan, ventrikel kanan, dan bagian permukaan bawah dari jantung serta belakang ventrikel kiri. Nah, kita mesti tahu bahwa arteri koroner kanan ini memperdarahi 90% bagian AV node dan 55%-nya mensuplai SA node. Sehingga ketika ada sumbatan di arteri koroner kanan ini, hal yang harus kita segera sadari bahwa akan ada bahaya yang mengancam sumber impuls yaitu AV node dan SA node. Sehingga perlu segera mendapat penata pelaksanaan yang tepat untuk mencegah terjadinya gangguan irama jantung. Sedangkan pembuluh darah arteri koroner kiri mempunyai dua cabang yang tadi sudah disebutkan di awal, yaitu LAD atau left anterior descendant dan circumflex. Nah, kedua arteri ini melingkari jantung, namun untuk LAD sendiri merupakan pembuluh darah arteri koroner yang bertanggung jawab untuk mensuplai darah ke otot ventrikel kiri dan kanan, serta bagian interventrikular septum. Nah, jika LAD ini mengalami sumbatan atau oklusi, maka ini bisa membahayakan suplai darah ke interventrikular septum yang berkurang hingga bisa mengakibatkan terjadinya iskemia, injuri sampai dengan infak. Dikhawatirkan jika terjadi infak, maka septum akan ruptur sehingga darah antara ventrikel kanan dan kiri akan bercampur. Kemudian untuk circumflex sendiri,
Ini pembuluh darah arteri koroner yang mensuplai sebesar 45% ke atrium kiri dan ventrikel kiri, serta 10%-nya bertanggung jawab untuk mensuplai darah ke SA node. Berikutnya, kita akan membahas sedikit tentang penyakit arteri koroner yang bisa menjadi penyebab atau kondisi yang mengakibatkan gambaran EKG, iskemia, injuri, dan infak miokard. Akut coronary syndrome atau ACS sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan salah satu dari 3 manifestasi klinis penyakit arteri koroner. Sebagian besar ACS ini merupakan manifestasi klinis akut dari aterosklerosis yang pecah atau ruptur, bisa juga karena lepas. Nah, klasifikasi akut coronary syndrome sendiri atau sindrom koroner akut yang dalam bahasa Indonesia disebut SKA. Yang pertama yaitu ST elevasi miokard infark atau STEMI dan non-ST elevasi miokard infark atau NSTEMI serta unstable angina pectoris atau UAP. Etiologi atau penyebab dari ACS sendiri yang paling tersering adalah karena adanya aterosklerosis atau plak di dalam pembuluh darah arteri koroner yang menutup jalan atau aliran darah di arteri koroner. Kemudian bisa juga ketika tekanan darah tinggi atau ketika darah semakin mengental, kemudian mengakibatkan aterosklerosis ini mengakibatkan dinding lapisan pembuluh darah arteri koroner semakin tipis sehingga kondisi-kondisi tadi tekanan darah tinggi atau darah yang mengental bisa mengakibatkan lapisan pembuluh darah pecah sehingga terjadi proses pembekuan darah, kemudian juga terbentuknya trombus yang mengakibatkan pembuluh darah arteri koroner semakin mengalami obstruksi atau sumbatan. Sehingga aliran darah yang melalui arteri koroner ini akan mengalami sumbatan atau hambatan untuk ke area distal seperti otot jantung. Kemudian etiologi yang lainnya misalnya karena ada trombosis ya yang tadi bisa diakibatkan karena pecahnya pembuluh darah atau lapisan dinding pembuluh darah arteri koroner. Kemudian juga akibat adanya spasme, kemudian diseksi koroner dan aneurisma yang mengakibatkan suplai darah mengalami gangguan. Gambaran ini menunjukkan jika terjadi obstruksi atau oklusi ya, terjadi oklusi sumbatan di pembuluh darah arteri anterior descending atau LAD. Nah, ketika terjadi sumbatan di area ini, maka area bagian distal atau bagian terjauhnya akan mengalami mulai dari iskemia, kemudian injuri, bahkan infak miokard jika tidak segera dilakukan penata laksanaan. Ini bagian area yang tidak terjangkau oleh darah akibat adanya oklusi. Nah, ketika area ini menjadi iskemia, injuri sampai ke infak, maka gambaran EKG yang akan muncul adalah akibat adanya kondisi iskemia, injuri maupun infak yang akan kita bahas lebih lanjut seperti apa gambaran-gambaran EKG dari ketiga kondisi tersebut.
Berikut ini gambaran pembuluh darah yang bertransformasi mulai dari pembuluh darah normal dengan lapisan endotelium bagian dalam, lapisan intima, lapisan media, dan lapisan adventitia yang merupakan bagian paling luar dari pembuluh darah arteri. Kemudian di sini ada gambaran lapisan lemak yang mulai menebal, mengakibatkan kerusakan dan disfungsi endotelium. Kemudian terdapat sel-sel foam yang terdiri atas deposit lemak di dalam intima. Kemudian berikutnya di sini ada gambaran lapisan pembuluh darah arteri yang mengalami ateroma, yang terdapat ateroma atau fibros plak. Di sini terdapat penutup fibros plak yang lapisan ini yang nantinya akan menjadi semakin tipis dan meregang sehingga mudah terjadinya ruptur atau juga pecah sehingga terjadi oklusi. Ini gambaran pembuluh darah jika dilihat dari samping dan ini mengalami ruptur ya lapisan dinding arterinya, sehingga nanti di sini ada faktor-faktor pembekuan darah sehingga malah semakin mengakibatkan oklusi atau sumbatan. Ini aliran darahnya mengalami gangguan mulai dari penurunan aliran darah yang mengakibatkan iskemi hingga terjadi oklusi sehingga aliran darah tidak mengalir dan mengakibatkan terjadinya infak. Pada saat terjadi ruptur pembuluh darah, mekanisme yang dilakukan tubuh salah satunya adalah vasokonstriksi atau pembuluh darah mengecil. Hal ini malah mengakibatkan aliran darah semakin sedikit yang mengalir ke bagian distal sehingga mengakibatkan semakin terjadinya penurunan suplai darah dan oksigen ke bagian distal atau ke bagian miokard. Ketika aliran darah semakin berkurang ke miokard, bahkan mengalami sumbatan sehingga tidak ada aliran darah yang mengalir ke miokard, maka lama-kelamaan akan menjadi infak miokard atau biasa disebut sebagai kondisi serangan jantung, yaitu di mana akibat adanya penurunan aliran darah melalui salah satu arteri koroner yang mengakibatkan iskemia dan nekrosis pada otot jantung. Kondisi ini biasanya bisa terjadi setiap tahun. Kurang lebih 900.000 orang mengalami infak miokard di Amerika Serikat dengan mortalitas atau angka kematian yang tinggi jika penanganannya terlambat, dan hampir semua kematian mendadak disebabkan oleh infak terjadi sebelum pasien dirawat di rumah sakit dalam kurun waktu 1 jam setelah muncul gejala pertama, atau ketika gejalanya semakin memberat ya, ketika ada nyeri dada, kemudian tidak hilang dengan istirahat, ada palpitasi, ada keluar keringat dingin ya, seperti itu. Kemudian prognosisnya baik jika penanganannya intens dan segera. Kemudian juga pasien nyeri dada dengan elevasi segmen ST di 2 atau lebih sadapan yang berhubungan. Ini kemungkinan besar adalah terjadinya infak miokard akut dengan ST elevasi miokard infak. Perlu kita ketahui juga faktor predisposisi terjadinya infak miokard akut sehingga dapat mengelola faktor resiko untuk mencegah terjadinya infak miokard akut, seperti mengetahui riwayat keluarga dengan sakit jantung sebelumnya, jenis kelamin di mana laki-laki memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, dan perempuan memiliki risiko yang lebih tinggi ketika sudah mengalami menopause. Kemudian adanya riwayat hipertensi, merokok, kadar trigliserida, kolesterol total dan LDL dalam serum yang tinggi dan HDL yang rendah, obesitas, konsumsi lemak jenuh berlebih, gaya hidup sedentari atau menetap, kurang aktivitas fisik,
penuaan, stres atau kepribadian tipe A, dan penggunaan obat-obatan khusus seperti kokain dan amfetamin. Tanda dan gejala yang khas sendiri seperti nyeri dada substernal yang mencengkram serta persisten dan dapat menjalar ke lengan kiri, rahang, leher, ataupun skapula. Nyeri dapat digambarkan seperti rasa yang berat atau tertindih beban berat. Jika ditemukan tanda gejala klinis seperti di bawah ini perlu ditingkatkan kewaspadaan terjadinya infak miokard akut. Misalnya pasien saat dipalpasi ekstremitasnya teraba dingin, terlihat cemas, gelisah akibat pelepasan katekolamin. Kemudian tekanan darah dan heart rate tinggi di awal akibat aktivasi sistem saraf simpatik dan kemudian bisa menjadi drop tiba-tiba. Kemudian keletihan dan lemah, nausea dan vomitus atau mual dan muntah. Kemudian sesak nafas dan bunyi paru crackles yang menunjukkan adanya edema pulmonal. Kemudian suhu tubuh rendah, distensi vena jugularis, bunyi jantung S3 dan S4, serta adanya juga murmur holosistolik. Beberapa pemeriksaan tes dan juga diagnostik untuk menegakkan diagnosis infak miokard akut ini meliputi EKG serial 12 lead yang dilakukan secara cepat dan sangat penting dilakukan di awal. Kemudian pengukuran serial kadar enzim dan protein jantung seperti CKMB, troponin T, troponin I, dan mioglobin. Biasanya penting dilakukan pada pasien dengan tanda dan gejala infak miokard akut namun tidak ditemukan adanya ST elevasi. Kemudian pemeriksaan lab biasanya ditemukan kenaikan sel darah putih, kadar C reaktif protein, dan LED akibat adanya inflamasi di arteri koroner. Kemudian gula darah sewaktu juga bisa naik akibat pelepasan katekolamin. Pemeriksaan ekokardiografi juga dapat dilakukan untuk mengetahui ejeksi fraksi. Kemudian juga ronsen toraks untuk mengetahui adanya edema pulmonal atau juga dilakukan pemeriksaan nuklir test. Lalu bagaimana gambaran EKG pada kondisi iskemia, injury hingga infak miokard? Berikut ini kita lihat dan pelajari lebih lanjut. Pada gambaran EKG 12 lead sendiri yang perlu kita ingat adalah untuk 12 lead ini merupakan gambaran dari 3 limb lead, yaitu lead 1, lead 2, dan lead 3. Ini perekaman lead 1, kemudian ini perekaman lead 2, dan ini perekaman lead 3. Kemudian juga gambaran dari 3 augmented leads, yaitu AVR, AVL, dan AVF. Ini AVR, kemudian ini gambar arah perekaman AVL, dan ini arah perekaman dari AVF. Kemudian juga merupakan perekaman dari 6 precordial leads yang ada di dada, yaitu dari V1, V2, V3, V4, V5, dan V6. Jadi ke-12 lead ini yang nanti akan kita baca untuk mengetahui apakah ada gambaran ST elevasi atau ada gambaran iskemia, injury, maupun infak miokard. Sebelum mengenal lebih jauh, sebelum mengidentifikasi lebih jauh gambaran EKG dengan iskemia, injury, maupun infak miokard, kita ingat kembali bagian-bagian dari EKG secara umum atau kondisi normal, yaitu adanya gelombang P, gelombang Q, gelombang R, gelombang S, dan gelombang T. Kemudian bagian lain yang perlu kita ketahui yaitu adanya PR interval dari awal gelombang P hingga awal gelombang Q.
Kemudian segmen PR dari akhir gelombang P dan awal gelombang Q. Kemudian kompleks QRS dari awal gelombang Q sampai akhir gelombang S. Segmen ST hal yang penting untuk diingat, yaitu dari akhir gelombang S sampai dengan awal gelombang T. Di sini ada bagian lain yaitu G point yang berada di akhir gelombang S atau awal dari segmen ST. Kemudian juga ada QT interval yaitu dari awal gelombang Q sampai akhir gelombang T. Gambaran ini digunakan untuk memudahkan kita memahami dan mengetahui apakah yang akan kita lihat nanti merupakan gambaran EKG dengan ST elevasi atau ST depresi. ST elevasi dikatakan jika gambaran segmen ST naik dari di atas G point. Begitu juga dengan ST depresi jika gambaran segmen ST berada di bawah titik G point. Kita ingat kembali bahwa siklus yang ada di EKG, gambaran tiap gelombang ini mewakili dari proses depolarisasi dan repolarisasi baik atrium maupun ventricle. Nah, proses repolarisasi sendiri memerlukan suplai oksigen yang konstan dan adekuat untuk menghasilkan energi. Sehingga ketika suplai oksigen menurun pada arteri koroner untuk disuplai ke miokard, maka tidak cukup energi untuk melakukan polarisasi dan repolarisasi pada jantung. Ini juga merupakan gambaran yang sangat penting. Kondisi iskemik dapat dilihat berupa inversi gelombang T atau depresi segmen ST tergantung beratnya iskemia pada waktu pengambilan gambar EKG. Nah, ini lapisan yang mengalami iskemia pada permukaan miokard. Gambaran iskemia ditunjukkan dengan inversi gelombang T atau T menghadap ke bawah atau juga biasanya depresi segmen ST. Kemudian gambaran dari injury, ini biasanya lapisan yang mengalami injury agak lebih dalam dibandingkan iskemia. Gambaran yang ditunjukkan dengan adanya ST elevasi pada kondisi injury. Ada juga yang mengalami non-ST elevasi sehingga perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium pengecekan darah. Sedangkan untuk tahap berikutnya, ketika sudah terjadi infak atau di bagian yang lebih dalam mengalami kematian jaringan miokard, maka gambaran yang ditunjukkan adalah dengan adanya Q patologis atau Q yang sangat dalam atau lebih dari tinggi sepertiga R. Nah, ini gambaran dari perubahan kondisi EKG mengalami iskemia, kemudian injury sampai ke infak miokard atau nekrosis. Daerah yang mengalami iskemia tidak dapat membentuk energi untuk repolarisasi sehingga arah gelombang T pada perekaman EKG akan bergerak menjauhi atau meninggalkan daerah yang iskemi, sehingga gambaran gelombang T di EKG ini bisa menunjukkan gambaran T inversi. Gambaran EKG dapat berevolusi dari kondisi hiperakut, akut sampai ke postakut. Pada kondisi hiperakut, maka puncak gelombang T, perubahan pada puncak gelombang T atau juga munculnya gambaran upsloving pada ST elevasi. Pada kondisi akut, terdapat perubahan ST segmen yaitu mengalami elevasi atau menaik gambaran ST-nya.
di beberapa lid yang berhadapan. Kemudian juga pada kondisi post akut akan muncul gelombang Q yang dalam dan juga lebar atau lebih dari 1 mm dan kedalaman lebih dari 2 mm. Pada proses trombosis akut, akibat dari oklusi total arteri koroner sehingga mengakibatkan klinis sindrom koroner akut dan segmen ST elevasi. Sedangkan pada kondisi sumbatan non-oklusi atau tidak terjadi oklusi total, maka gambaran klinis yang muncul adalah muncul gambaran klinis SKA tanpa ST elevasi atau disebut non-ST elevasi miokard infarct. Tergantung pada lokasinya, iskemia maupun infak menyebabkan perubahan pada lead elektrokardiografi tertentu. Segmen ST elevasi bermakna jika gambaran elevasinya lebih dari 1 mm pada sadapan ekstremitas dan lebih dari 2 mm pada sadapan prekordial di 2 atau lebih sadapan yang menghadap daerah anatomi jantung yang sama. Misalnya pada bagian inferior, maka lead yang akan kita baca adalah biasanya ada perubahan di lead 2, 3, dan AVF yang menunjukkan bahwa kondisi yang mengalami oklusi ada di arteri koroner RCA atau di LCX. Begitu juga jika terjadi infak atau iskemik pada anterior, maka lead yang akan berubah gambarannya itu di V3 dan V4. Begitu juga pada area infak di bagian septal, maka lead yang berubah adalah gambaran EKG di bagian V1 dan V2. Biasanya kedua gambaran anterior maupun septal ini akibat ada gangguan arteri koroner di bagian LAD. Begitu juga dengan bagian lateral yaitu di lead 1, AVL, V5, dan V6. Untuk anterolateral di bagian lead 1, AVL, V3 sampai V6. Di bagian posterior di lead V1 atau V2, sedangkan untuk ventrikal kanan di V1R hingga V4R. Sebagai contoh, mari kita melakukan interpretasi EKG pada gambaran EKG 12 lead berikut ini. Coba perhatikan dari lead 1 hingga lead ke-12 lead ya, mulai dari lead 1, lead 2, lead 3, kemudian AVR, AVL, AVF, kemudian V1, V2, V3, V4, V5 sampai V6 dan lead 2 panjang, maka kita bisa melihat kira-kira di mana terdapat apakah adanya ST depresi atau segmen ST elevasi maupun T inverted. Nah, kita lihat di sini ternyata yang ada peningkatan segmen ST yaitu di V2 dan V3 di mana letak titik J point ini meningkat atau di atas garis isoelektrik. Ya, untuk di V3, kemudian juga di V4 kita ingat kembali bahwa ketika lead yang di hadapan ini mengalami perubahan di V3 dan V4, maka yang terkena ada di bagian anterior sehingga ini disebut sebagai infak anterior.
Gambaran EKG berikutnya kita identifikasi seperti tadi, mulai dari lead 1, lead 2, lead 3, kemudian juga AVR, AVL, AVF, dan V1 hingga V6. Namun untuk gambaran EKG yang digambar ini sendiri memang tidak lengkap ya, tapi kita bisa menginterpretasi dari gambaran yang ada di depan ini. Kita lihat di sini mulai dari V1 sampai V3-nya. Di V3 dan V4 ini terlihat ada peningkatan pada segmen ST ya, atau ST-nya elevasi, sehingga dapat kita simpulkan bahwa ketika ada elevasi di segmen lead V3 dan V4, maka yang terkena atau mengalami infak adalah bagian dari anterior. Gambaran EKG berikutnya masih sama, kita perhatikan 12 lead EKG mulai dari lead 1, lead 2, lead 3, AVR, AVL, AVF, kemudian V1 hingga V6. Apakah terdapat gambaran segmen ST elevasi? Kita lihat di sini tidak ada segmen ST elevasi, namun kita perhatikan mulai dari V2, di sini mulai terlihat adanya gambaran segmen ST depresi atau segmen ST berada di bawah garis isoelektrisnya, G-point-nya berada di bawah garis isoelektris. Sehingga apa yang bisa kita simpulkan? Sehingga dapat kita simpulkan dengan adanya gambaran segmen ST depresi di V3 dan V4, maka terjadinya iskemia pada bagian anterior. Berikutnya kita lihat gambaran EKG 12 lead di bawah ini. Perhatikan ada sedikit peningkatan di lead 1, kemudian lead 2, kemudian juga di AVF, dan beberapa lead di prekordial. Di sini juga sepertinya ada nampak ST depresi ya di bawah garis isoelektris. Jadi kira-kira interpretasi dari EKG ini adalah apa? Jadi untuk gambaran posisi lokasi elevasi yang berubah pada beberapa sadapan itu bisa terjadi seperti pada EKG ini ya, baik di bagian inferior dan juga lateral ini mengalami perubahan gambaran EKG, yaitu segmen ST elevasi dan juga adanya segmen depresi ST depresi pada area V2 dan V3. Maka berdasarkan gambaran EKG tersebut, kemungkinan terjadi infak di area inferior dan lateral dibuktikan dengan adanya peningkatan segmen ST atau ST elevasi pada lead yang tadi disebutkan. Begitu juga dengan adanya segmen ST depresi yang bisa menunjukkan bahwa terjadi juga adanya bagian infak di area posterior pada jantung atau bagian belakang jantung. Setelah mendapatkan contoh dan penjelasan, berikut ini latihan yang bisa dikerjakan secara individu untuk meningkatkan pemahaman materi tentang gambaran atau interpretasi EKG pada kondisi injury, iskemik maupun infak miokard. Silahkan mengerjakan.
Berikut ini daftar referensi yang juga bisa dibaca lebih lanjut terkait dengan menginterpretasikan gambaran EKG pada iskemia, injuri, dan infak miokard. Terima kasih sudah menyaksikan. Jika dirasakan channel ini bermanfaat dan menambah informasi untuk kalian, silahkan like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.